Demo emang zaman Nabi nggak ada, saudara, nggak ada. Kantor polisi juga belum ada. Keluar kemana begitu keluar? Di Paranen. Di mana tuh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy kumpul? Beliau unjuk rasa untuk menunjukkan kepada orang kafir, ini Quran, ini firman Allah, ini firman kebenaran. Siapa yang melarang saya untuk baca? Hah? Apa demo ada di zaman Nabi? Saudara, kata demo emang zaman Nabi nggak ada. Saudara, nggak ada. Kantor polisi juga belum ada. Apalagi minta-minta pakai pemberitahuan, nggak ada. Tapi kalau kita lihat harokat gerakan yang ada di zaman Nabi, yuk kita lihat. Waktu di kota Mekah, saudara, seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berani tampil sendirian untuk unjuk rasa. Jadi para sahabat duduk nih berunding. Apa kata mereka? Nabi ini sering nyindir kita. Kok kita kalau ngaji ngumpet-ngumpet terus di sini? Kan di Darul Arqam, saudara. Ini mestinya kan Al-Quran ini disuarakan biar orang-orang kafir di luar tuh dengar. Nabi pengen nih di antara kita ada yang keluar memperdengarkan Al-Quran. Ini sahabat berunding nih, saudara. Tapi ini bukan rapat makar ya. Bukan, ini rapat mau unjuk rasa tentang Al-Quran. Jadi kata sahabat, siapa nih yang berani? Oh, zaman itu nggak sembarangan, saudara. Resikonya bukan hanya dibully, saudara, digulung, dilibas orang-orang kafir. Saudara, subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud yang angkat tangan. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku yang akan keluar. Aku akan baca ayat Al-Quran depan mereka semua. Pimpinan-pimpinan kufar Quraisy. Sahabat-sahabat bilang jangan. Kenapa sahabat bilang jangan? Abdullah ibn Mas'ud badannya kecil, kurus lagi, saudara. Udah kecil, pendek, kurus, memang lemah kelihatannya, saudara. Sampai-sampai digambarkan dalam sejarah boro-boro buat perang, saudara. Kalau bawa pedang, keberatan pedangnya dari badannya. Betul, ini Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat Nabi yang luar biasa, saudara. Imannya, takwanya. Tapi dari segi penampilan fisik kelihatannya lemah. Tapi dia yang berani, saya yang maju. Saya yang akan bacakan Al-Quran depan mereka. Dan betul-betul dilakukan, beliau keluar. Ini unjuk rasa, saudara. Cuma namanya bukan demo. Demo kan baru sekarang tuh bahasa. Keluar, kemana begitu keluar? Di Paranen. Di mana tuh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy kumpul? Dia cari tempat kumpulnya. Pemimpin kafir Quraisy itu kan yang mimpin kota Mekah saat itu. Mereka kan penguasanya, mereka kan pemerintahnya, sudah. Begitu sampai depan Ka'bah, ini orang-orang kafir Quraisy lagi kumpul, saudara, di situ. Apa yang dilakukan Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud, saudara, berdiri depan mereka sambil berjalan, saudara, membaca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Beliau baca Ar-Rahman. Itu orang-orang kafir, saudara, begitu lihat baca surat Ar-Rahman, mereka dengar, ini orang baca apa nih? Coba dengerin. Begitu semua dengar, wah, ini yang dibaca ajaran Muhammad nih. Ini yang dibaca ajaran Muhammad. Malah mereka semua dipukuli, saudara. Abdullah ibn Mas'ud ditarik, dibanting, ditendang, tapi beliau enggak berhenti, sambil dipukulin terus baca Ar-Rahman, saudara. Saya mau tanya, ini unjuk rasanya dahsyat gak ini? Sendirian. Beliau unjuk rasa untuk menunjukkan kepada orang kafir, ini Quran, ini firman Allah, ini firman kebenaran. Siapa yang melarang saya untuk baca? Hah? Beliau baca terus, dipukuli terus, saudara, sampai berdarah-darah, sampai bengkak-bengkak, lebam-lebam. Beliau punya muka, saudara, sampai pingsan. Baru ditinggal oleh orang-orang kafir, digotong oleh kawan-kawannya, saudara. Dibawa ke tempat pertemuan. Apa sahabat-sahabat bilang begitu udah sadar Abdullah ibn Mas'ud? Begitu udah bangun, ya Abdullah, kami bilang apa? Engkau ini gak punya kekuatan buat melawan. Anda sekarang begini nasibmu. Apa kata Abdullah? Enggak apa-apa. Kalau kalian mau, besok saya ulangi lagi.
Subhanallah. Saudara, ini namanya unjuk rasa, izharul haq. Bukan hanya sekadar menunjukkan perasaan, bukan, tapi menunjukkan yang hak. Itu namanya izharul haq. Ya tunjukkan yang hak, ya tunjukkan kalam Allah, saudara. Siapa bilang nggak boleh? Kira-kira jelas tidak? Mirip gak sama demo-demo sekarang? Siapa bilang demo gak ada dalilnya? Makanya baca sejarah yang benar. Saudara, baca sejarah, jangan nyimpulkan dulu, nggak ada. Soal Anda tidak mau demo, nggak apa-apa. Anda tidak suka demo, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung mengatakan yang demo itu bid'ah, yang demo itu nggak nyunnah, zaman Nabi nggak ada yang demo, dari mana datangnya demo, membego-begokan umat Islam yang demo. Tunggu dulu, ini yang bego umat Islam atau ente yang nggak baca kitab? Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, itu sendirian. Yang kedua, saudara, pernah terjadi kali ini sahabat ingin menunjukkan saudara yang lebih demonstratif, yang lebih mencolok, saudara. Akhirnya saudara dipimpin oleh paman Nabi Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Ini sahabat-sahabat dikumpulkan di jalanan, mereka bergandeng tangan, saudara. Mereka jalan keliling Mekah, mereka jalan. Mereka baca takbir, baca tahmid, baca tasbih. Mereka jalan, saudara. Subhanallah, itu orang-orang kafir marah. Mereka cegat, mereka hadang, saudara. Tapi begitu mereka hadang, dilawan oleh Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Dan Hamzah jagoan kota Mekah, saudara. Dilawan, mereka mundur. Mereka takut melihat Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah bawa, ayo kita kumpulin. Jangan ngumpet dulu di Darul Arqam. Ayo kita turun. Kalau kemarin Abdullah ibn Mas'ud sendirian, sekarang kita rame-rame. Rame-rame. Silakan. Ahlan usahlan. Ustaz Usama Hisam. Bapak Saleh Khalid. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Baik, saya tanya sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, itu yang namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian bersama para sahabat gandeng tangan di jalan keliling kota Mekah. Kalau zaman sekarang apa namanya? Demo. Kalau zaman sekarang apa namanya? Demo, saudara. Siapa bilang zaman Nabi nggak ada demo? Cuman zaman Nabi nggak pada bawa spanduk. Lo nggak ada spanduk, orang banner belum ada, tukang cetak belum ada. Saudara, tapi jangan langsung mengatakan demo-demo sekarang ini, saudara, bid'ah, enggak nyunnah, enggak, ada dasarnya, saudara. Yang enggak boleh itu, saudara, orang kalau demo untuk bela maksiat, itu yang enggak boleh, itu namanya idharul batil, menunjukkan kebatilan, atau ad-difa' anil batil, membela kebatilan. Tapi Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Ar-Rahman, keliling Ka'bah, dipukuli, ditendangi, diinjak-injak sama orang kafir Quraisy, itu izharul haq. Itu untuk menunjukkan yang hak, ad-difa' anil haq, saudara. Begitu juga Sayyidina Hamzah, gandengan rame-rame, Bilal ikut, saudara. Ini Bilal, ini budak berkulit hitam, saudara. Selama ini budak nggak ada yang punya keberanian di kota Mekah. Tapi kali itu Bilal berani, apalagi di sampingnya ada Sayyidina Hamzah, saudara. Jagoan kota Mekah, saudara, masuk Islam. Sama-sama Bilal pun jadi berani. Makanya orang kafir Quraisy marah. Wah, ini kurang ajar ini Islam, kurang ajar ini Muhammad. Ini sampai budak-budak kulit hitam berani melawan kita ini. Sampai begitu, saudara. Artinya apa? Hamzah ingin menunjukkan kami ini bersaudara. Mau yang budak, mau yang bukan budak, mau yang kulit hitam, mau yang kulit lain, kami saudara. Mau apa? Kami Muslim. Nggak ada perbedaan di antara kami. Ayo keliling. Ini agama yang benar. Itu dilakukan, dan itu dilakukan dengan restu dari Nabi, saudara. Bahkan Nabi memuji perbuatan mereka, saudara. Nah, saya mau tanya, jadi yang dilakukan Abdullah ibn Mas'ud kalau zaman sekarang namanya apa? Demo. Yang dilakukan Sayyidina Hamzah kalau sekarang namanya apa? Demo. Nah, jadi saudara, kalau demo aja saudara udah nggak mau, apalagi jihad, apalagi perang. Demo aja udah rame, demo anarkis. Perang lebih anarkis lagi. Perang main bunuh-bunuhan, saudara. Jangan anarkis dijadikan alasan, saudara. Jangan anarkis dijadikan alasan, itu demo nggak nyunnah, itu demo. Yang ngajarin anarkis siapa? Ini umat Islam dari aksi 411, 212, enggak ada yang anarkis. Enggak, malah yang terjadi mereka dipukuli, mereka ditembaki, mereka dimakarisasi, mereka ditangkepi.
saudara. Enggak, umat Islam enggak melakukan tindakan anarkis, saudara. Loh, kapan umat Islam mau melakukan tindakan anarkis? Nanti kalau udah perang. Kalau belum perang jangan, kan demo belum perang, saudara. Ya kalau perang sih bukan anarkis lagi, saudara, biangnya anarkis. Ya namanya juga perang, saudara. Nah kita nggak mau itu terjadi. Selama masih bisa pesan disampaikan, perubahan masih bisa terjadi. Kenapa sih kita nggak melakukan perubahan tanpa pertumpahan darah? Kira-kira jelas tidak? Nah jadi sekali lagi berarti apa yang saya sampaikan barusan, aksi bela Islam yang digelar oleh para habaib, para ulama, para tokoh Islam, saudara, ormas-ormas Islam, berarti punya dalil tidak? Punya dasar tidak? Punya landasan tidak? Punya, saudara. Jadi bukan apa namanya mempolitisasi agama, kemudian membawa-bawa nama agama. Enggak, kita enggak berani untuk melakukan aksi kalau tidak ada dalil yang membolehkan itu semua, saudara. Apalagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah salah satu ciri khasnya adalah wajib melakukan segala sesuatu dengan dalil. Nggak boleh nggak ada dalil, saudara. Harus ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi aksi ini melibatkan jutaan orang, melibatkan umat Islam di mana-mana. Kalau nggak ada dalil, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah, saudara. Nah, jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini, tolong kalau ada pihak-pihak yang nggak suka demo, nggak usah demo. Kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan demo, jangan demo. Silakan. Tapi jangan coba-coba sekali-kali mengatakan demo haram, demo itu dajjal, demo itu nggak benar, demo itu nggak ada dalilnya. Jangan. Nggak boleh dia katakan begitu. Dia mau kafirkan semua umat Islam yang ikut demo. Dia mau dajjalkan jutaan umat Islam yang ikut demo. Dia mau katakan jutaan umat Islam itu yang ikut demo semuanya itu berdosa. Ittaqullah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Kita boleh berbeda cara, jangan kita saling menjatuhkan satu sama lain. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap tetap berjuang? Alhamdulillah.